Indentasi merupakan jarak antara margin dengan isi dokumen. Contohnya pada dokumen ini, margin untuk dokumen ini adalah 4 cm yang ditunjukkan pada daerah yang agak gelap pada bagian ruler line, dan indentasi untuk paragraf ini masih kosong. Apabila kita ingin merubah jarak indentasi untuk paragraf kedua, maka Anda letakkan kursornya pada paragraf kedua, kemudian Anda klik increase indent untuk menambahi indentasi, kemudian decrease indent untuk menguranginya. Apabila Anda ingin merubah indentasi kiri sesuai dengan keinginan, Anda bisa menggeser tombol left indent yang terdapat pada ruler line. Anda drag and drop pada bagian kotaknya, misalkan ke sini. Oke. Kemudian untuk merubah indentasi kanan dari sebuah paragraf, Anda bisa menggeser tombol right indent. Dan apabila kita ingin merubah format menjorok untuk baris pertama dari sebuah paragraf, Anda letakkan dulu kursornya pada awal baris, kemudian Anda tekan tombol tab yang ada di keyboard. Dengan menekan tombol tab tadi, bandul dari first line indent yang terdapat pada ruler akan berpindah posisinya. Jika kita ingin merubah posisinya sesuai dengan keinginan kita sendiri, Anda bisa menggeser bandul first line indent ini ke posisi yang Anda inginkan, misalkan di sini. Oke, jadi first line indent ini hanya berpengaruh untuk baris pertama dari sebuah paragraf. Selain fasilitas left indent, kemudian first line indent dan right indent, pada bagian ruler juga terdapat tombol atau bandul hanging indent. Misalkan saya merubah posisi dari first line indent sama dengan left indentnya. Kemudian setelah itu saya menggeser bandul hanging indent ke posisi yang saya inginkan, misalkan di sini. Oke. Hanging indent ini biasanya digunakan untuk format paragraf menggantung. Format ini hanya berpengaruh untuk baris kedua dan seterusnya dalam sebuah paragraf. Anda bisa mencobanya fasilitas indentasi ini untuk paragraf yang lain. Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengakhiri bab ini, saya akan menekan tombol save untuk menyimpan perubahan, kemudian saya menutup aplikasi yang aktif. Silahkan Anda lanjut ke bab selanjutnya. Sebagai objek latihan pada sesi kali ini, saya akan menggunakan file bullet and number. Saya double klik filenya. Pada kesempatan ini kita akan membuat
sebuah dokumen seperti ini. Bagian pertama seperti ini dikenal dengan istilah format numbering, dan yang kedua, format seperti ini dikenal dengan istilah bullet. Oke, sekarang kita buat dokumennya. Untuk membuat dokumen seperti ini, Anda cukup tulis satu untuk membuat pertama. Setelah itu Anda tekan enter saja, maka biasanya akan secara otomatis membuat bullet and numbering, dan posisinya agak menjorok. Supaya tidak menjorok seperti ini, Anda letakkan pointer mouse pada baris pertamanya, kemudian Anda klik icon decrease indent. Untuk kebalikannya, Anda klik icon increase indent. Kita teruskan lagi penulisan dokumennya. Misalkan Anda ingin menonaktifkan fasilitas numbering, maka Anda blok dulu item-itemnya, kemudian Anda klik icon numbering. Oke. Untuk mengaktifkannya lagi, Anda klik sekali lagi. Supaya tidak menjorok seperti ini, ingat, Anda klik icon decrease. Apabila ingin merubahnya menjadi bullet, maka Anda klik icon bullet. Oke, untuk kali ini kita akan membuat format numbering dan menggantinya dengan ABCD, bukan 1, 2, 3. Untuk merubahnya menjadi ABCD, Anda klik menu format, klik bullet and numbering. Anda pastikan untuk memilih number. Untuk merubahnya menjadi ABC, Anda klik ABC, klik OK. Berubah bukan? Sekarang kita lanjutkan untuk melengkapi item-item nama-nama hotel. Apabila Anda ingin merubah jarak yang menjorok ini, Anda blok dulu, kemudian klik decrease indent. Mungkin akan berubah seperti ini. Hal ini dikarenakan Word membacanya bahwa antara item-item ini menyambung dengan item-item ini. Untuk hal seperti ini, maka Anda klik menu format, bullet and numbering, kemudian Anda pastikan untuk memilih restart numbering. Oke. Jadi dia akan restart lagi dari item pertama. Untuk merubahnya menjadi bullet, Anda klik bullet saja. Gampang bukan? Untuk mengakhiri sesi ini, saya klik tombol save, kemudian saya tutup aplikasi yang aktif. Di sesi ini saya akan menggunakan file outline number sebagai objek latihannya. Pada sesi sebelumnya, Anda sudah diajari bagaimana cara menggunakan bullet and numbering. Pada sesi ini, bagaimana apabila Anda ingin membuat sebuah dokumen dengan format seperti ini. Apabila Anda ingin membuat format dokumen seperti ini, maka fasilitas yang digunakan adalah outline number. Oke, marilah kita membuat dokumen yang seperti ini. Saya tulis dulu satu. Kemudian saya tekan tombol enter. Akan membuat dokumen
numbering seperti ini. Agar tidak menjorok ke dalam, saya klik icon decrease indent. Saya blok dua item ini. Kemudian masih dalam keadaan terblok, Anda klik menu format, bullet and numbering. Pastikan untuk memilih pilihan outline number. Karena dokumen yang kita inginkan bentuknya seperti ini, maka saya akan memilih pilihan ini. Kemudian setelah itu saya klik tombol OK. Sekarang apabila Anda meletakkan kursor pada nomor 2, kemudian menekan icon increase indent, maka akan berubah seperti ini. Untuk dokumen seperti ini, saya klik lagi icon increase indent. Untuk kembali, decrease indent. Bagaimana apabila saya ingin membuat keterangan di bawah item ini? Maka saya tekan tombol backspace, kemudian saya tekan lagi tombol tab. Tuliskan keterangannya. Kemudian apabila saya ingin meneruskan item 1.2 ini, maka saya tulis dulu 2. Kemudian saya tulis seperti ini, saya enter. Saya kembalikan lagi kursornya ke nomor 2. Setelah itu saya klik tombol increase indent. Oke. Kursornya saya pindah ke ujung baris, enter. Oke, itulah tadi contoh penggunaan fasilitas outline number. Untuk tipe yang lainnya, silahkan Anda coba sendiri. Untuk mengakhiri sesi kali ini, saya akan meng-close dokumen yang aktif. Pada sesi ini saya akan menggunakan file artikel sebagai objek latihannya. Saya double klik.
Apabila kita ingin melakukan pencetakan dokumen, maka sebaiknya kita melihat dulu contoh tampilan dari hasil pencetakan dokumen ini. Untuk melihat contoh tampilan hasil pencetakan dokumen, Anda bisa menggunakan fasilitas Print Preview. Anda klik ikon Print Preview yang terdapat pada toolbar standar. Untuk melihat pembesaran dokumen ini, Anda klik saja pada daerah yang ingin Anda perbesar, misalkan di sini. Untuk mengecilkannya lagi, Anda klik sekali lagi. Untuk berpindah ke halaman berikutnya, Anda bisa gunakan fasilitas scroll bar. Jika ingin menampilkan beberapa halaman sekaligus, Anda klik ikon multiple page, kemudian lakukan drag and drop dan pilih berapa halaman yang ingin Anda tampilkan secara sekaligus, misalkan 4. Untuk mengembalikannya lagi ke satu halaman saja, Anda klik ikon one page. Ikon magnifier ini digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fasilitas pembesaran, sehingga apabila dinonaktifkan maka saya hanya bisa melakukan pengeditan. Sebaiknya Anda aktifkan saja sehingga bisa memperbesar dan memperkecil dokumen yang ingin Anda lihat. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, Anda klik tombol close. Apabila dokumen Anda telah siap untuk dilakukan pencetakan, maka Anda bisa memprint dokumen ini dengan memilih perintah File, Print. Pada bagian Print Name, Anda tentukan printer yang ingin Anda gunakan untuk mencetak. Kemudian di bagian Print Range ini, Anda tentukan halaman-halaman mana saja yang ingin dicetak. Pilihan All kita pilih apabila kita ingin mencetak semua halaman yang ada pada dokumen ini. Pada contoh ini berarti apabila saya memilih all, maka saya akan mencetak 11 halaman dari dokumen ini. Dan pilihan Current Page dipilih apabila saya ingin mencetak halaman yang aktif saja, yaitu halaman yang ada kursornya. Pada contoh ini, saya aktif pada halaman 2, berarti saya hanya mencetak halaman 2 apabila saya memilih current page ini. Kemudian pilihan selection tidak nampak atau tidak aktif. Hal ini karena saya belum melakukan pemblokan. Saya coba klik tombol cancel dulu, kemudian saya akan memblok sebagian dari dokumen ini, misalnya dari sini hingga ini. Apabila saya pilih perintah File, Print, maka akan aktif, bukan? Dan apabila saya memilih Selection ini, maka berarti saya hanya mencetak dokumen yang terblok saja. Dan pada bagian Page ini digunakan untuk menentukan halaman-halaman yang ingin dicetak sesuai dengan keinginan kita. Apabila saya mengisinya dengan angka 9, berarti saya hanya mencetak halaman 9 saja. Apabila saya menuliskan 3 strip 6, maka saya akan mencetak halaman 3 hingga halaman 6. Kemudian
apabila saya memilih 3,7,9, berarti saya hanya mencetak halaman 3, 7, dan 9. Untuk contoh kali ini saya akan mencoba untuk mencetak halaman 7. Kemudian pada bagian number of copies ini, Anda tentukan berapa salinan dari dokumen yang akan Anda cetak. Apabila saya tambah 2, berarti halaman 7 ini akan dicetak 2 kali. Begitu juga apabila saya memilih all, berarti 11 halaman ini akan dicetak masing-masing 2 kali. Oke, untuk memulai proses pencetakan, Anda bisa klik tombol OK. Apabila Anda ingin membatalkan proses pencetakan, maka Anda double klik icon print pada bagian ini, kemudian klik dokumen yang ingin Anda batalkan pencetakannya, pilih menu dokumen, cancel printing. Setelah itu Anda close jendela printer ini. Saya akan menggunakan file tabel sebagai objek latihan untuk sesi ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah dokumen tabel seperti ini. Untuk hal itu ada beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakan icon insert tabel. Anda klik ikonnya, kemudian Anda pilih berapa kolom yang ingin Anda buat. Misalkan saya pilih 2, kemudian barisnya juga 2. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk membatalkannya dengan mengklik icon undo, karena saya lebih menyarankan kepada Anda untuk membuat tabel dengan menggunakan toolbar Tables and Border. Untuk mengaktifkan toolbar Tables and Border, Anda klik icon Tables and Border yang terdapat pada toolbar standar, sehingga nampak toolbar seperti ini. Marilah kita akan mulai untuk membahas fasilitas-fasilitas apa saja yang terdapat pada toolbar Tables and Border. Ketika kita mengaktifkan Tables and Border, pointer mouse akan berubah menjadi gambar pensil. Hal ini dikarenakan fasilitas Draw Table yang terdapat pada toolbar Tables and Border ini telah diaktifkan. Oleh karena itu, saya sarankan Anda menonaktifkannya dulu dengan mengklik icon Draw Table. Oke, sekarang apabila Anda ingin membuat sebuah tabel, maka Anda letakkan dulu kursornya pada lokasi yang ingin Anda buat tabel. Misalkan saya di sini. Kemudian Anda klik panah kecil di samping insert table dan klik pilihan insert table untuk membuat tabel baru. Pada kotak yang muncul, Anda tentukan jumlah kolom yang ingin Anda buat pada bagian number of column. Untuk kali ini kita akan membuat 2 kolom. Dan
tentukan jumlah barisnya pada number of row. Saya pilih 2 saja. Kemudian klik tombol OK untuk membuat tabel. Baiklah, kita akan memasukkan isi tabel sesuai dengan contohnya. Untuk berpindah ke kolom ini, Anda bisa menekan tombol tab yang terdapat pada keyboard. Anda tekan tombol tab lagi untuk berpindah ke baris selanjutnya. Kemudian apabila Anda tekan tombol tab lagi pada posisi kursor di ujung baris, maka Anda akan secara otomatis dibuatkan baris baru. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan baris. Pertemuan antara kolom dengan baris dikenal dengan istilah sel. Apabila Anda ingin memblok atau menseleksi satu kolom saja, Anda letakkan kursor pada bagian atas kolom yang ingin Anda seleksi sehingga pointer mouse berubah seperti ini. Kemudian Anda klik sekali saja. Jika ingin menseleksi satu baris, Anda letakkan kursor di samping kiri sehingga kursor berubah seperti ini. Kemudian Anda klik satu kali saja. Dan apabila kita ingin menseleksi satu sel saja, Anda letakkan pointer mouse pada pojok kiri bawah sel yang ingin Anda seleksi sehingga pointer mouse berubah seperti ini. Kemudian setelah itu Anda klik satu kali. Oke. Untuk menseleksi beberapa sel, Anda bisa melakukannya dengan drag and drop. Dan untuk menseleksi satu tabel secara keseluruhan, Anda bisa meletakkan kursornya pada isi tabel, bisa di mana saja. Kemudian setelah itu Anda klik tanda anak panah 4 arah yang terdapat pada pojok atas dari tabel yang telah Anda buat, yaitu ini. Anda cukup klik satu kali. Lebih cepat, bukan? Oke, misalkan saya ingin menyisipkan kolom baru di samping kanan kolom nama sales. Saya letakkan dulu kursornya di sini, kemudian saya klik panah kecil pada bagian ini dan klik insert column to the right. Misalkan saya beri nama kolomnya kolom kota.
Dan apabila saya ingin menyisipkan kolom baru, di samping kiri nama sel, saya letakkan dulu kursornya di sini, klik panah kecil pada bagian ini dan pilih pilihan insert column to the left. Oke. Kemudian misalkan saya ingin menyisipkan baris baru di bawah baris nomor 2 ini. Saya letakkan kursornya di sini, klik panah kecil ini, kemudian klik insert row below. Oke.